Renungan kita terdapat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dengan tema kuat di masa sulit. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya Pastor Hence Hani HF Kindangen SPDK akan membawakan satu renungan buat saudara, dan saya lampirkan lewat video ini dengan bersamaan dengan teksnya supaya saudara-saudara seiman dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bisa membawa renungan ini juga di ibadah raya maupun di ibadah komsel maupun di ibadah rumah tangga, ibadah mesbah doa, boleh dilampirkan, boleh disampaikan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Allah, yaitu setiap orang pasti mengalami masa sulit dalam hidupnya. Tentunya dalam hal keuangan, sakit, kehilangan orang yang dikasihi, atau pergumulan iman. Pergumulan iman yang seringkali orang hadapi, sesuatu yang menjadi keperluan saya dan saudara, menjadi kebutuhan saya dan saudara. Apalagi saat anak-anak dalam masa pendidikan, baik itu tingkat SMA maupun kuliah. Apalagi saat ini dalam kuliah banyak sekali membutuhkan dana. Kalau misalnya dia mendapatkan beasiswa, itu tentunya sangat menunjang karena kecerdasan seorang anak. Kalaupun tidak mendapatkan beasiswa, tentunya pasti banyak tuntutan, banyak keperluan, baik itu uang kuliahnya, uang semesternya, uang asramanya, uang kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya itu harus disiapkan sebagai tanggung jawab sebagai orang tua. Tetapi kita yakin dan percaya kalau Tuhan telah melahirkan anak-anak kita, Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatu. Apalagi di saat saya dan saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, banyak tantangan, karena kita beriman kepada Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup melakukan di luar pemikiran saya dan saudara. Namun supaya orang percaya, kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan memberikan janji dan kekuatan agar kita tetap teguh menghadapi segala ujian. Kita melihat di dalam poin yang pertama, Tuhan menyertai dalam setiap kesulitan. Artinya dalam keadaan apapun, waktu kita mengalami kekurangan, mengalami masalah, mengalami pergumulan, Dia selalu menyertai saya dan saudara. Itu terbukti dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ya, jadi Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Dia akan melindungi, menjaga kita, dan ada satu kekuatan yang Tuhan berikan, karena Dia penolong dalam setiap kesesakan, dan Dia akan membuktikannya, pertolongan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Jadi tidak ada kesulitan yang terlalu besar bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Tuhan bukan hanya melihat, tetapi turut bekerja dalam kehidupan kita.
Aplikasinya, ketika kita menghadapi masalah, jangan panik, tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan ada di sisi kita. Yang kedua, iman yang kuat menjadikan kita menjadi pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia telah mengasihi kita. Sedang kasih dalam Tuhan, iman kepada Kristus membuat kita bukan hanya bertahan, tetapi menjadi menang atas pencobaan. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, setiap tantangan adalah kesempatan untuk kita tetap bertumbuh dalam iman. Tetap berbuah, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan. Janganlah mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan mendapatkan solusi, tidak akan mendapatkan jawaban. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan melalui doa dan firman-Nya, kita percaya bahwa kehidupan kita akan lebih heran dan lebih luar biasa, dan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, kesulitan membentuk karakter dan kesabaran. Ini yang perlu kita pahami, bahwa ternyata setiap kesulitan, tantangan yang terhadapi adalah membentuk hidup saya dan saudara, membentuk karakter. Apakah kita mampu menghadapi saat ada kesulitan, ada kekurangan? Apakah kita mampu bersabar terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap tuntutan, terhadap kebutuhan? Tapi firman Tuhan mengingatkan kita agar kita memiliki kesabaran. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Soal kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ini luar biasa. Ujian itu membentuk kehidupan kita. Untuk apa? Menghasilkan ketekunan. Emas yang murni tidak akan pernah dapat dengan mudah, tapi harus ditempa, harus dibakar dengan api, sehingga keluar kerak-keraknya, keluar penghalangnya, dan menghasilkan emas yang murni. Kehidupan kita juga seperti itu. Tuhan membantu kita menurunkan semua ego kita, kekhawatiran, kecemasan kita. Untuk apa? Menghasilkan ketekunan. Untuk apa? Menghasilkan pertolongan. Untuk apa? Menghasilkan mujizat datang daripada Tuhan. Jadi Tuhan sering memakai kesulitan untuk apa? Untuk mengajar, agar kita memiliki kesabaran dan ketekunan. Jadi setelah melewati ujian, iman kita akan menjadi lebih kuat dan dewasa. Ini luar biasa. Kita mampu melewati setiap ujian, kita mampu melewati setiap tantangan. Kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita dikategorikan adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jadi dalam menghadapi kehidupan ini, menghadapi setiap ujian, tantangan hidup ini, marilah kita jangan mengeluh dalam penderitaan. Karena penderitaan itu akan menghasilkan ujian. Ujian itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu akan menghasilkan mujizat. Tetapi lihat bagaimana Tuhan ingin supaya kita dibentuk karakter kita untuk menjadi apa? Jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang keempat, tetap berpengharapan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Ini pengharapan yang sangat penting. Berkat itu dekat. Jadi saat kita memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan solusi. Tuhan pasti memberikan jawaban. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak memiliki kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatan.
Tidak ada masalah yang terlalu berat karena Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan tahu batas kemampuan kita dan tidak akan membiarkan kita dihancurkan oleh kesulitan. Ini sangat penting. Jadi Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu ketidakberdayaan kita. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup saya, hidup keluarga, hidup saudara dihancurkan oleh kesulitan. Dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Dia akan menepati janjinya. Dia akan memperbaharui. Dia akan membawa hidup kita di level yang lebih tinggi lagi. Mungkin selama ini orang menganggap engkau rendah. Mungkin selama ini orang menganggap engkau sebelah mata. Tapi di saat orang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan merubahkan segala sesuatunya itu untuk menjadi lebih baik lagi. Sedang kasih dalam Tuhan, Yusuf waktu dia bermimpi, sepertinya harapannya, kerinduannya, angan-angannya, cita-citanya kandas di tengah jalan. Mengapa demikian? Karena dia dicampakkan ke dalam sumur. Dia dimasukkan dalam penjara. Tapi Tuhan menyertai dia. Tuhan mengubahkan hidupnya. Yang tadi hancur oleh karena dunia ini. Tapi Tuhan mengubahkan kehidupan Yusuf menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi orang yang luar biasa. Menjadi seorang perdana menteri di tanah Mesir. Jadi dari seorang yang minoritas. Orang yang hanya sendirian. Tapi Tuhan pakai. Untuk apa? Diberkati. Dan bukan hanya menjadi diberkati dalam kehidupan Yusuf. Tapi dia menjadi berkat buat keluarganya. Menjadi berkat buat bangsa Mesir. Menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Jadi kesulitan adalah sarana Tuhan untuk membawa kehidupan kita. Tantangan, ujian untuk membawa kehidupan kita. Akan menikmati pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan. Jadi percaya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dihancurkan oleh kesulitan. Tapi Tuhan akan membawa level kita makin diberkati oleh Tuhan. Makin menikmati mujizat Tuhan. Walaupun hari-hari ini saudara-saudara, saya dan saudara mengalami ujian, banyak tantangan, mengalami kekurangan. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan saudara. Percayalah bahwa Tuhan pasti memberi solusi. Walaupun saat ini kita belum mendapatkannya, belum melihatnya secara fakta atau hasil. Tapi saya percaya bahwa selama ini waktu orang berharap kepada Tuhan, orang melihat suatu solusi, walaupun itu masih kecil. Tapi kita percaya pada solusi yang besar yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi masa sulit bukan akhir dari segalanya. Bersama Tuhan kita dapat menghadapi dengan iman dan pengharapan. Tetaplah percaya, berdoa dan mengharap kepada Tuhan. Dia akan memberi kekuatan kemenangan bagi kita. Ayat penutup. Segala perkara dapat kutanggung, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada pukul. Jadi tantangan bagi jemaat Tuhan, bagi saudara, bagi kita semua. Apakah kita benar-benar bersandar kepada Tuhan dalam masa sulit? Sudahkah kita menyerahkan setiap pergumulan kita kepadanya? Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita setia menolong kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati buat permisah, buat yang menonton video ini. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang kami alami ada maksud dan rencana Tuhan untuk mengubahkan hidup kami. Dan saya percaya tidak pernah kami sendirian. Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk memberkati kami, menyatakan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bila permisa yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mendengarkan video ini, diberkati oleh Tuhan dengan heran dan luar biasa dimanapun berada. Salam, Tuhan Yesus memberkati.